Raih Gemilang bersama MA Muallimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah MA Muallimat NWDI Pancor. Hai, perkenalkan nama saya Zila Nalul Amani, kelas 10 Bahasa. Teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu OSIS, Ratu atau Babu. Dan kebetulan saya kedatangan tamu yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Dan ini dia tamu kita. Hai Kak. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Zila? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya, mungkin Kakak bisa perkenalan dulu sama teman-teman. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiah Ramadhani Putri. Saya kelas 12 Agama 2. Saya berasal dari Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Jauh ya kamu Tiah ya, dekat Ya, dengan lumayan. Korea ya. Ya, lumayan jauh. Baik kamu Tiah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu OSIS, Ratu atau Babu. Menurut kamu Tiah sendiri yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS, bagaimana sih gitu dan seperti apa OSIS di pandangan Kak Mutiah? Oke, seperti yang kita tahu nih Zila, OSIS itu adalah sebuah organisasi yang harus ada di setiap sekolah gitu, baik dari jenjang SMP atau MTS sampai jenjang SMA atau MA. Dan OSIS ini juga memiliki beberapa karakteristik yang saya ambil nih. Yang pertama, sebagai wadah, di mana wadah untuk para santri atau santriwatinya untuk menyalurkan bakat mereka, seperti melatih jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan amanah. Dan yang kedua itu sebagai pendorong, yaitu sebagai motivator bagi para santriwati gitu. Yang terakhir itu sebagai pencegah untuk hal-hal negatif tentunya, untuk mencegah para santri atau santriwatinya melakukan hal negatif. Karena OSIS itu adalah sebagai contoh dan sebagai garda terdepan di sekolah. Ya. Nah teman-teman, seperti yang dikatakan kamu Tiah tadi, saya menangkap 3 karakteristik bahwa OSIS itu yang pertama sebagai wadah untuk berorganisasi bagi santriwati, yang kedua sebagai pendorong atau motivator bagi santriwati atau contoh ya, dan yang ketiga sebagai pencegah bagi santriwati untuk melakukan hal-hal negatif. Betul sekali. Karena kembali kepada yang tadi, kita adalah contoh gitu. Iya benar. Karena kita juga kan masih anak SMA yang labil gitu dan masih penasaran terhadap sesuatu gitu. Jadi kita sebagai OSIS ini harus pandai-pandai tentunya memilah dan memilih sesuatu hal. Ya, gitu. mana yang baik dan mana benar. yang benar. Ya betul. Ya, baik Kak Mutiah, saya ingin bertanya pada Kak Mutiah, bagaimana pengalaman Kak Mutiah sebagai yang menjabat sebagai ketua OSIS, baik suka maupun duka Kak Mutiah? Kita mulai dari yang mana nih Zila? Duka dulu deh, karena kan susah dulu gitu baru senang. Baru senang, oke. Pengalaman duka, pasti Zila juga merasakan ya, karena Zila juga menjabat menjadi OSIS ya. Pengalaman dukanya kita nggak usah ngambil jauh-jauh deh, contohnya yang sering kita alamin setiap hari. Contohnya seperti kegiatan pagi waktu imtak nih. Kan setiap pagi itu kita sholat duha, ngaji, iziban, atau sholawatan. Dan di sana kita harus wajib menggunakan mukenah, baik yang sholat maupun tidak sholat. Di saat kita mengarahkan santriwati untuk, ayo dong teman-teman dipakai mukenahnya, pasti ada yang menghiraukan dan ada yang enggak. Ada yang enggak gitu. Di sanalah tantangan kita sebagai OSIS gitu. Dan benar-benar mental kita diuji di sana, kesabaran kita juga tentunya. Itu sih dukanya gitu di saat kita mengarahkan, tapi mereka pura-pura tidak peduli dan cuek terhadap kita gitu. Kalau sukanya, alhamdulillah kita lebih banyak dikenal dengan teman-teman dan lebih bisa bergaul dengan teman-teman juga gitu, dan bisa memberikan, insya Allah memberikan manfaat kepada mereka. Amin, gitu. amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau saya sendiri ya benar yang Kak Mutiah katakan tadi, saya tuh sering jengkel gitu kalau saya mengarahkan untuk masuk ke aula, padahal cuma masuk ke aula gitu. Buat kegiatan pagi, dan ini hal positif gitu. Iya, betul sekali. Kenapa sih nggak mau gitu? Iya. Ini tuh tantangannya berat banget ya, bener banget yang Kak Tiah bilang tadi. Dan sukanya kita lebih dikenal santriwati, dikenal banyak guru juga gitu. Ya alhamdulillah, dan sukanya juga kita bisa mengetahui karakter setiap santriwati gitu. Bener. Jadi kita bisa menghadapi mereka dengan seperti apa gitu. Apakah kita harus dengan cara kasar atau dengan cara baik-baik. Tapi sejauh ini OSIS itu kan orangnya harus baik. Ya gitu tentunya. Harus baik-baik ya. Iya, harus Karena sabar. kalau kita
kasar ke mereka juga nanti nggak denger gitu, mereka didengerin, iya. Oke, Kak Mutia, kita lanjut. Gimana nih? Saya mau tanya, Kak Tia ini kan sebagai ketua OSIS, belum lagi Kak Tia ambil ekskul gitu. Gimana cara Kak Mutia ngatur waktu Kak Mutia? Secara kita kan juga belajar di sini gitu. Itu kan penting banget dua-duanya. Gimana tuh cara Kak Tia ngatur waktu? Sebelum kita menjadi OSIS itu kan kita udah ada niat dari awal yang kita menjadi OSIS itu, dan kita tahu konsekuensinya seperti apa kita ke depannya gitu. Jadi tergantung dari kita sendiri lagi, kembali ke kita sendiri. Kita pintar-pintar memanajemen waktu kita. Ya kita harus balance antara organisasi dan antara akademik tentunya. Dan kita harus mengutamakan mana yang lebih prioritas, apakah tanggung jawab atau cita-cita kita. Tapi tentu saja keduanya itu sangat penting banget bagi kita. Tapi ya kita jadi OSIS nih, contohnya di akademi, kita harus pandai-pandai ngejar gitu. Gimana cara kita ngejar pelajaran yang telah tertinggal gara-gara kita OSIS tentunya. Jadi tergantung kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Kita harus tahu konsekuensinya. Ini loh, kita jadi OSIS jadi seperti ini. Di OSIS itu bukan hanya orang yang memerintah seperti yang tadi, dan kayak tadi katanya Zila, OSIS itu bukan ratu ataupun bukan babu, tapi OSIS adalah OSIS. OSIS itu OSIS gitu. Jadi ya tergantung diri kita sendiri, dan kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu kita itu. Oke. Menarik yang dikatakan Kak Mutia tadi, ketika kita mengambil dua kegiatan atau dua yang saling bertabrakan, misal kita harus pandai-pandai gitu membalanskan antara yang satu dengan yang lain, dan kita juga harus punya prioritas Kak Mutia. Betul sekali, dan fokus tentunya. Kalau kita udah punya prioritas tapi tidak fokus, dong apa gunanya gitu. Fokus teman-teman. Jangan lupa istirahat juga Zila, karena itu yang terpenting nih. Nah ini tuh penting banget, kita harus jaga kesehatan ketika kita mengambil aktivitas yang begitu banyak, kita harus jangan lupa makan, kita harus jaga kesehatan lah intinya, nggak boleh sakit gitu. Oke, dari pengalaman tadi yang Kak Mutia ceritakan kepada saya dan teman-teman, mungkin Kak Tia bisa share ke saya gitu, manfaat dari berorganisasi itu apa? Yang sesuai saya alami nih Zil gitu. Yang khususnya di OSIS. Iya, khusus di OSIS nih. Alhamdulillah selama menjabat menjadi ketua OSIS, saya mendapatkan beribu-ribu manfaat. Tapi saya kasih tahu yang yang pasti Zila juga alami gitu. Itu pertama, latih public speaking kita. Gimana cara kita berbicara di depan orang banyak gitu, gimana cara kita menghadapi orang-orang di sekitar kita gitu. Dan juga kita melatih skill kita. Sampai mana sih kemampuan kita gitu. Di sana kita bisa kira-kira kemampuan kita di bidang apa sih? Di mana sih OSIS, gitu. Dan juga melatih kepercayaan diri kita. Percuma pinter public speaking tapi nggak percaya diri. Percuma. Benar. Nah, menarik sekali ya manfaat dari berorganisasi itu. Pertama tadi kita bisa melatih public speaking kita, berbicara di depan orang banyak, dan kepercayaan diri, mental di sini Kak Mutia. Betul sekali Zila, mental. Dan percuma gitu kita memiliki public speaking yang bagus. Tapi kita malu gitu untuk berbicara kepada orang banyak gitu. Nah, Kak Mutia ini kan hebat banget gitu ya. Yang saya lihat gitu. Kita sama. Oke, kita sama. Kita sama. Kak Tia itu termotivasi dari siapa atau dari mana gitu untuk menjadi OSIS? Apakah dari keluarga, teman, atau mungkin orang lain? Gitu, oke. Motivasi saya mengikuti OSIS itu tidak jauh-jauh itu dari keluarga saya sendiri gitu. Saya ini orangnya introvert gitu, agak pendiam. Mungkin banyak orang yang kira saya orangnya yang kayak wah ceria gitu, tapi aslinya pendiam gitu, dan sedikit cuek dengan keadaan sekitar. Saya orangnya tidak terlalu peduli kayak apa yang mereka kerjakan gitu. Saya gitu. Iya betul sekali. Tapi saya ingin men-challenge diri saya, dan saya ingin keluar dari comfort zone saya sendiri, zona nyaman saya itu. Saya ingin menyendiri gitu, dan saya mencoba ikut OSIS. Misi dari MTS dari MTS saya ikut OSIS. Emangnya cuma menjadi anggota, dan di MA alhamdulillah bisa dipercayakan oleh sekolah dan sama santriwati terpilih menjadi ketua OSIS alhamdulillah. Dan dari sana
ini ya jalan saya ternyata. Dari sini saya bisa menemukan diri saya sendiri, Zila gitu. Dari sini saya menemukan dari diri saya sendiri dan keluarga gitu. Keluarga saya juga alhamdulillah support sama saya gitu. Jadi sangat membantu lah gitu. Motivasi saya dari keluarga saya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa menurut saya. Mereka orangnya friendly, mudah bergaul dengan orang tidak seperti saya gitu. Jadi saya termotivasi dari mereka, apalagi dengan saudara-saudara saya yang sangat berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi dari sana saya berusaha gitu, walaupun saya tidak bisa seperti mereka, tapi saya ingin gitu mengambil beberapa manfaat yang telah mereka berikan kepada orang banyak gitu. Nah, itu dia tadi luar biasa sekali ya, termotivasi dari keluarga yang berprestasi semua dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Nah, Kak Mutiah, mungkin Kak Mutiah punya tips atau cara yang bisa nanti Kak Tiah share ke teman-teman bagi yang masih malu atau takut untuk berorganisasi. Oke. Mungkin pesan juga bisa Kak Tiah kasih ke teman-teman. Oke, buat teman-teman, khususnya warga MA Mu'alimat NWDI Pancor, untuk apa kita takut sekarang? Karena marilah kita mencoba, jangan takut gagal gitu. Niat dulu awalnya, niat positif, nawaitu, niat yang baik, insya Allah diberi jalan oleh Allah nantinya, ya, dipermudah langkah-langkah kita, walaupun nantinya pasti ada ujian, karena nggak ada hidup tanpa nggak ada ujian tentunya, tapi tergantung diri kita sendiri, kembali kepada kita, apakah kita bisa menjalankannya atau tidak. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut untuk keluar dari comfort zone-nya, jangan takut keluar dari zona nyamannya teman-teman gitu. Kita juga masih muda, masih memiliki banyak impian dan harapan yang harus kita wujudkan tentunya. Dari masa muda ini jangan kita gunakan untuk berleha-leha, untuk banyakkan bermain, jangan kita gunakan untuk itu saja. Tapi marilah kita untuk mengasah diri kita, mengeksplor diri kita, dan mengetahui kemampuan kita sampai mana sih gitu. Kayak katanya TGB nih, tidak ada orang yang menyesal karena bermain. Tapi banyak orang yang menyesal karena kurang belajar tentunya. Baik belajar dari akademik maupun non akademik, dari sekolah maupun di luar sekolah, semua itu belajar. Tapi yang positif tentunya. Jadi mari teman-teman, jika takut mencoba ikut organisasi, mulai aja dari ekstrakurikuler. Yang paling bawah aja dulu ya, ekstrakurikuler dulu. Kalau udah kepercayaan dirinya udah lumayan terlatih, mari bergabung di OSIS, karena OSIS ini terbuka untuk semuanya, terbuka untuk siapa saja yang ingin benar-benar melatih jiwa kepemimpinan mereka dan benar-benar kayak mengeksplor diri mereka sampai mana sih mental dan rasa sabar mereka dilatih di sana. Mari bergabung dengan OSIS tentunya. Emang sih masuk OSIS itu tidak mudah, banyak tahapan-tahapan yang dilalui, tapi alhamdulillah kita bisa merasakan manfaatnya di depannya, yaitu waktu kita di perguruan tinggi nantinya. Memang di waktu sekarang kita tidak mendapat sedikit kita rasakan manfaatnya, tapi ingat nanti di perguruan tinggi kita bakal mendapatkan manfaatnya yang sangat luar biasa tentunya ya. Buat teman-teman juga, kebanyakan kita sebagai generasi muda yang masih labil. Kita takut gagal. Satu kali gagal pasti kita langsung down dan kita takut untuk mencoba lagi. Padahal saya mengutip dari kata B.J. Habibie, beliau pernah berkata seperti ini. Orang yang sukses itu bukan dari orang yang pintar, tetapi dari orang yang pernah gagal. Jadi coba dan sampai bisa berhasil tentunya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, itu dia tadi ya Kak Mutiah. Jangan takut untuk mencoba gitu. Dan di waktu kita yang masih labil di sini, kita kurangin deh waktu bermain gitu. Kita manfaatin dulu nih. Kita jati dirinya kemana, kita potensinya di mana gitu. Dan pesan TGB tadi, tidak ada orang menyesal karena kurang bermain, tapi banyak orang menyesal karena kurang belajar, baik itu non akademik maupun non akademik. Dan pesan B.J. Habibie tadi sangat luar biasa sekali. Orang yang sukses bukan dari orang yang pintar, tapi orang yang sukses dari orang yang gagal ya. Wah, luar biasa sekali. Di sini saya sangat bersyukur ya bertemu dengan Kak Mutiah. Banyak sekali manfaat yang saya terima di sini dan alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mutiah yang telah hadir. Dan itu dia tadi perbincangan kita pada hari ini.
Dan luar biasa sekali ya, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa OSIS itu bukan ratu atau babu gitu. OSIS adalah OSIS, ya bukan ratu atau babu. Sebagai wadah untuk berorganisasi bagi santriwati untuk mengembangkan bakatnya santriwati di OSIS, dan ayo teman-teman gitu gabung sama kami di OSIS gitu. Di sini juga kita sebagai pencegah, sebagai pendorong bagi santriwati. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Mutiah yang sudah hadir di podcast madrasah kita. Terima kasih kembali Zila. Semoga podcast ini bermanfaat untuk orang-orang banyak dan terutama bagi saya ya. Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Agar bisa berbincang-bincang seperti ini. Nah, sampai jumpa pada podcast lain kali dengan tema dan tamu yang berbeda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.